تعالى له الفاتحة. belum ada batal kita memizanikin bila Abdul له الفاتحة. له الفاتحة. يا ربنا بالأنبياء وفي رجال صلحاء الوباء وكنا شر الظلماء لخمسة نطفي بها حار الوباء الحطيمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi asrarihi fi dini wa dunya hatta al-akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Khatimatun utawi iki iku niku nggih. Khatimatun utawi iki ku pungkasan suwiji fi fadli kadhmil ghaidhi. Ing dalem nerangake ngempet muring-muring. Ngempet muring-muring ngempet nesu. Iku lho jendolane Mas. Ing dalem ngempet muring-muring ngono. Ngempet muring-muring ya. Wal afilan memaafkan atau sifat ngapura. Wal afilan sifat ngapura. Ngoten iki. Akhraja ngatake sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Ibni Abi Dunya lan Imam Ibni Abi Dunya man utawi sapa-sapane wong iku kadhima bisa ngempet sapa man ghaidhan ing muring-muring wa huwa utawi man iku yaqdiru mampu sapa man ala infadhihi ing atase nglestarekake ne ghaidh malah mongko ngebaki sapa Allah Gusti Allah qalbahu ing atine man amanan ing rasa keselamatan wa imanan lan rasa iman. Jadi dawuh Kanjeng Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ibni Abi di dalam Sunan Abi Dawud diterangkan siapa yang bisa sapa sing iso ngempet nesu dan emosi, bisa menahan emosi ya, yang sebenarnya umpama di katokno ngono nesune iku iso, tapi dia tetap diam, sabar, tidak emosi. Siapa bisa menahan? Tak jual tuh saya jual tenan. Dia itu orang yang umpamanya orang yang kuat badannya ya. Umpama njotos sampai klenger iso. Tapi dia diam. Ya Allah, astagfirullah. Orang sampai batin. Wong ngono ya tak. Sikat klenger umpamane mampu. Dia kok bisa menahan emosinya ya. Bisa menahan marahnya. Padahal andai kata marah itu boleh, bisa. Maka Allah Ta'ala membuat orang seperti ini akan memenuhi hatinya dengan rasa keselamatan. Coba kamu lihat itu orang-orang yang mereka akhirnya berakibat fatal ya. Ya Allah. Mereka cuma dikompori omongan-omongan, kadang-kadang di jalan itu kan gitu kan. Orang naik motor apa naik mobil kan emosi. Akhirnya mereka saling bertengkar, ya Allah. Maka akhirnya mereka celaka. Wis jotos-jotosan dijotos dek terluka wong dek lemah pemane. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meneruskan amarahnya, maka Allah Ta'ala akan memenuhi hatinya ya, dengan rasa aman, rasa selamat.
Makanya jadi orang itu jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah emosi kalau kamu difitnah orang, dijelekkan orang. Padahal mampu. Maka kita harus seperti Nahdlatul Ulama. NU itu diprovokasi, dijelekkan, menengah. Ketika pada masanya NU itu seperti tank ya. Jalannya memang pelan, seperti mesin slender. Sekali slender ini, sekali bulldozer, sekali tank ini jalan, seluruh yang ada di banyakan hancur. Ya. Memang pelan. Maka jadi orang itu sabar. Walaupun difitnah, dijelekkan, di macam-macam, tahan emosimu. Maka Allah akan membuat kamu selamat, memenuhi hatimu dengan keselamatan. Ya itu kan. Orang kan di zaman itu kan sidik-sidik mitnah, sidik bikin provokasi dan sebagainya. Barang siapa bisa menahan amarahnya ketika diprovokasi temannya, saudaranya, siapapun, maka di dalam hatinya akan dipenuhi rasa aman oleh Allah dan akan dikuatkan imannya oleh Allah Ta'ala. Wa Ibnu Asakir cerita sahabat Imam Ibnu Asakir, wajib apa mahabbatullahi, mahabbah Allah alaman ing atase wong aghdaba kang muring-muring sapa man fahalima mongko nuli sabar sapa man. Orang yang ketika marah langsung bisa sadar, ngono lho. Cara Jawa niku sudar. Nek nesu cepat sadar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Marah kepada anaknya, marah kepada muridnya, marah kepada tetangganya, marah kepada siapapun. Dia bisa menahan ataupun langsung bisa sadar. Ya Allah. Ya ini orang seperti itulah akan diberikan oleh Allah mahabbat. Jadi ketika engkau difitnah seseorang, ketika engkau dijelekkan seseorang, ketika engkau ada orang yang memprovokasi kamu ingin marah, kamu sabar. Ya Allah, ya Allah. Wong sabar itu Masya Allah. Ya wong sabar itu hati-hati wong sabar. Kalau engkau menghina orang yang sabar itu mereka memang tidak membalas. Tapi hati-hati ketika mereka bangun di waktu malam dan melaporkan orang yang menzaliminya kepada Allah. La haula wala quwwata. Maka jangan menghina orang, jangan membuat emosi seseorang, jangan itu. Maka kita harus jadi orang yang selalu bisa menahan amarah walaupun engkau dihina, walaupun engkau diprovokasi. Ya seperti NU itu. Ya, tenang aja. NU itu kan begitu, dihina, dicaci. Tapi ingat, NU itu seperti tank yang sangat besar. Memang jalannya pelan. Tapi siapapun yang ada di banyak akan tergilas. Ya, itu. Alon-alon jadi wong sabar kan ngono mlakune alon. Fahalima mongko sabar sapa men. Wa Ibnu Sunni lan cerita sapa Imam Ibnu Sunni. Ma'udhifa oraden bangsa ki apa syai'un suwiji-wiji ila syai'in maring suwiji-wiji afdhala kang luwih utama min hilmin sanging aris ila ilmin maring ilmu. Jadi aris itu bisa bermakna sabar, bisa bermakna kreatif. Kreatif memanage dirinya untuk sabar. Nah, itulah amalan yang paling hebat di dunia ini. Tidak ada amalan kecuali sabar. Ya, sabar. Ono wong sabar ya nek batas, enggak ada sabar dia. Enggak ada batas ya sabar itu. Ya sabar ya sabar. Sabar ki nek batas lho. Berarti batasnya itu adalah amarah. Disitulah kamu akan nol. Kamu akan sia-sia semua amal-amal kesabaran. Wis sabar wis ngene. Jangan. Sabar tidak ada batasnya. Batasnya kapan? Batasnya ketika kamu sudah bertemu dengan malaikat Azra, ya wis mandek wis bar wis ngono sabar ngono. Ora ono batas ya sabar iku. Wis sabar ki ono batas ya. Berarti kamu masih membenturkan anasir kalau kamu masih menurutkan emosi, maka kamu masih berusaha memasukkan api-api neraka di dalam itu sabar. Nah, itu. Wa Ibnu Syahin lan cerita sapa Imam Ibnu Syahin ma'aza ora mulyake sapa Allah Gusti Allah bijahlin kelawan kebodohan qattu babar pisan.
Wa ma adillalan orang inake sapa Allah Gusti Allah bihilmin kelawan aris qattu babar pisan. Wala naqasatolan ora sudu apa sedekah siji syai'an suwiji mimalin saking bondo qattu babar pisan. Jadi marah itu suatu kebodohan ya. Jikalau engkau marah, jikalau engkau memuturutkan kemarahan, kan begitu kemarin saya diterangkan begitu. Maka barang siapa yang dia membimbing umat dengan amarah, ya, dengan emosi, dengan caci maki, sungguh mereka itu tidak sedang menyebarkan ilmu, tapi sedang menyebarkan misamum minan nar. Mereka telah mengambil helian api-api neraka untuk disebarkan kepada umat manusia. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai. Wa Tirmidzi lan wasrita sapa al-Imam Tirmidzi ala eling-eling la ukhbiru. Ana to la ukhbiru ala istifham. Ana to la ukhbiru ora warta-warta sapa ingsun kum ing sira kabeh biman kelawan ceritane wong. Yakhrumu kang haram alaihi ngatasi man apa annaru ngendika Kanjeng Rasulullah dawuh diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, mau enggak kamu kuceritakan siapa orang yang tidak bisa dimakan oleh api neraka? Kulna mongko jawab sapa sabara inggih ya Rasulullah. Kala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi tahrumu haram apa man haram apa nar ala kulli qaribin ing atase saben-saben wong kang parek hayyinin kang banget layyinin tur kang lemes sahlin gampang entengan ya pokoknya dia mudah memaafkan. Pokoknya intinya dia mudah memaafkan ya. Intinya dia mudah memaafkan. Jadi tidak orak dendaman ketika dia dijelekkan, difitnah dan sebagainya. Maka orang-orang di sinilah orang yang tidak bisa dimakan. Maka kan gitu. Setan itu kan bilang, hai Bani Adam, terserah kamu mau menggunakan ilmu model bagaimana. Kamu boleh menggunakan ilmu model piye wae, akan kamu selama ruhmu masih ada di dalam di dalam aku ganggu. Kalau tidak bisa dari kanan, dari kiri, kalau bisa tidak dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Tapi Allah Ta'ala berfirman ya, kepada setan, ya setan bisa kamu ganggu anak cucu Adam. Tapi ada dua model manusia yang tidak akan pernah kamu bisa mengganggunya. Siapa mereka ya Allah? Dia adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas. Dua orang itu tidak akan mempan. Bahkan diriwayatkan di dalam sebagian riwayat yang menerangkan tentang tipu daya setan ya. Bagaimana setan itu ketika mau dekat dengan orang sabar itu sudah terpental. Sudah terpental, tidak bisa mendekat. Makanya senjata paling ampuh dalam melindungi diri adalah sabar, ikhlas, sabar, ikhlas. Orang yang entengan, ya, mudah memaafkan apabila ada orang yang membuat kesalahan, ya maafkan. Mboten napa-napa, ndak apa-apa. Itulah namanya orang yang tidak mempan dibakar dengan atau api neraka, tidak ora doyan, geni neraka ora doyan. Wal khatib lan usrita Imam Al Khatib Al Halim wong kang arif, wong kang banget sabar iku Gusti fid dunya ing dalam dunya ni wa sayyidun lan dadi pemimpin fil akhirat ing dalam akhirat. Kada parak apa al halimu wong kang aris ayakuna ing yen to ana sapa halim iku nabiyan dadi nabi. Dulu itu zaman Bani Israel ya. Jadi zaman Bani Israel itu bagaimana seseorang bisa mendapatkan stempel kenabian? Satu, sabar. Bagaimana melihat kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam ya. 450 tahun. Ya. Maka dalam ilmu hakikat, ilmu thariqah itu, kalau kamu mau sholat hatimu bersih itu harus pakai air. Kalau syariat air itu hakikat, airnya ma'rifah apa? Sabar. Kalau kamu ingin membasuh jiwamu, membasuh rohmu semuanya, ya sabar. Sabar.
halim, orang yang sangat sabar. Maka dulu itu patokannya kalau orang mau jadi nabi ku sabar. Ya kayak Nabi Nuh, dakwah 450 tahun cuma dapat 40 pasangan aja. Ya Allah, nggih. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala ngendika sapa Al-Imam Anas, kuntu ana sapa ingsun iku amsi lumaku sapa ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaina ngaten Kanjeng Nabi burdun utawi duweni kemul. Najroni kang bangsa Nigeria. Bangsa tanah Najron sakniki Nigeria. Walidul hasyati kang kandel pinggiri. Paduraka mongko nututi ing Kanjeng Nabi sapa Arabiyin wong Badui. Pajadaba mongko narik sapa Arabiyu ing burdun mau kemul mau biridai kelawan selendangi Kanjeng Nabi. Pajadaba mongko narik sapa Arabiyu ing selendangi Kanjeng Nabi. Jadibatan kelawan narik sadidatan kang temenan fanadhortu mongko ningali sapa ingsun ila hati anikin Nabi maring lempit-lempitane pundake Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Bakat asaral teman-teman ngecap apa biha kelawan hatu anikin Nabi apa hasyatur ridai kasare itu kandeli selendang mau min siddati jadwi saking bangete oleh narik wong Arab. Cuma kala mengkonuli ngucap sapa Arabia Muhammad mur perintah sira li maring ingsun mimma lillahi saking bondone Allah alladzi indaka kang ana sanding sira. Fal tapatat mengkono oleh sapa Kanjeng Nabi wa duhakalan guyu sapa Kanjeng Nabi. Summa amara mengkono li perintah sapa Kanjeng Nabi lahu maring Arabi bi atain kelawan nguwehake. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ya Rasulullah pemimpin umat manusia yang dihormati seluruh alam. Tiba-tiba ada orang Arab wong Badui wong. Ya wong ora reti tidak punya aturan orang Arab itu kan orang Arab itu sampai sekarang masih ada di Arab keturunan orang Arab yang keras Arab sana itu tiba-tiba datang ya Rasulullah kan sedang pakai rida begini dituari ini selendangnya Rasulullah itu ya Allah sampai bekas tarikannya saking kerasnya itu membekas di pundaknya Rasulullah SAW. Kala mongko ngendika sapa ba'dun nusak. Nek utawi sapa sapane wong. Iku fa'ala gawe sapa man hadza ing ikilah. Ngetok sikil. Biha kelawan syah. Faqala mongko ngendika sapa gulamun pun bocah cilik lahu maring ba'dun nusak ana iku ingsun. Faqala mongko ngucap sapa ba'dun nusak qala mongko ngendika sapa gulam jawab sapa la agama yaktin sapa ingsun ka ing sira biha kelawan syah. Faqala monggo ngendika sapa ba'dun nusak la ora bal la ana yakti nyusahake temen sapa ingsun man ing wong amara kang perintah sira biha kelawan syah idhab budala sapa sira anta mongko tawi sira iku khurun merdeka. Ini dulu ada cerita Al-Imam Yafi'i diceritakan bahwasanya dulu ketika ada orang yang sedang naik haji ya. Dia itu sudah mempersiapkan ya nanti kambing saya bikin untuk ibadah korban itu orang soleh.
kemudian dia kan punya budak, zaman dulu kan ada pembantu. Sebenarnya pembantu tersebut disuruh seseorang, buat itu, kamu itu marah, biar dia marah. Gimana caranya? Kamu potong kakinya. Kan kalau kambing sudah, ya kan, sudah cacat kan itu, dipotong kambingnya. Akhirnya seorang yang soleh ini, yang sedang naik haji ini, duh, kambing saya kok kakinya tinggal 3, gimana ini? Yang kakinya yang satu kemana? Kakinya tinggal 3 jam. Berarti yang satunya dipotong. Siapa yang motong kakinya kambing saya ini? Terus dicari-cari, diselidiki, ternyata itu budaknya itu. Saya Ndoro yang motong kambingnya yang sampean. Loh, kenapa kamu kok motong kaki kambing saya? Biar sampean marah dan mengusir saya. La haula wala quwata illa billah. Biar sampean emosi, biar sampean marah, Ndoro. Bagaimana jawabnya Ndoronya itu? Belajar sapa sira. Jadi gitu. Jadi orang soleh itu diapa-apakan kalau dia itu orang orang sabar, ya itu seperti itu tadi. Budaknya memancing-mancing emosinya supaya juraganya marah, ya ternyata dia nggak marah. Oh, kamu tuh yang motong kaki kambing saya. Ya udah, karena kamu sudah motong kambing saya, sekarang kamu sudah bebas. Kamu sudah bukan budak saya lagi. Kaget. Budaknya kaget dulu. Kenapa saya ini sudah berbuat kesalahan dengan memotong kambingnya orang soleh ini? Kenapa saya tidak dihukum, malah saya diberi maaf dan dimerdekakan? Nah itu, maka orang neraka itu tidak ora doyan dengan orang-orang yang sabar. Jadi ono neraka ki yo semua manusia doyan, yang tidak doyan adalah orang yang sabar dan ikhlas. Semoga kita jadikan orang-orang yang sabar. Sallallahu Nabi Muhammad. Pancing emosinya model apapun dia tetap sabar. Iman sayawan ta'alam takang belajar sapa sira al-khuluqa ing budi pekerti. Faqala monggo ngendika sapa Imam Ahnaf, seorang wali besar. Faqala monggo sapa Imam Ahnaf bin Qais, saking Kiai Qais bin Asim bapaknya. Al-Mundiri. Ilatin ucapake. Wa malan gotemu apa malaka katwini sira min khuluqi saking budi pekertine. Al-Imam Qais bin Asim kala mengucap sapa Al-Imam Ahnaf bainama ing dalam antara suwiji wa ya Al-Imam Qais bin Asim iku jarisun wong kang lungguh fidari ing dalam omahe Imam Qais bin Asim ida jaat nalikane tumuli jaat teko apa khatimatun pembantu lawu katune Qais. Ngapa nih tulisannya? Wain kelawan gawe iwak kang den bakar. Iwak kang den bakar fasa kota mongko ruto apa sawak minyadia sanging tangane khotimah ibni ning atase ana lanang lahu kadwini Imam pamata mongko mati sapa wal ibnin fadasyat mongko bingung sapa al jariyatu pembantu wedoke mau. Faqala mongko ngucap sapa Imam Qais bin Asim la rawa ora kena wedi sapa la rawa ora kena wedi alaiki ngatasi sira pembantu anti utawi sira iku haratun
Merdeka liwajile krana dzati Allah. Masya Allah ini. Cerita kenapa Al-Imam Qais bin Asim itu diangkat menjadi walinya Allah. Ya, ini cerita anaknya ya, saudaranya, anaknya Imam Qais namanya Ahnaf bin Qais. Kenapa ayahmu bisa diangkat menjadi kekasih Allah, orang yang dimuliakan derajatnya oleh Allah? Cerita. Bapak itu dulu, zaman dulu punya pembantu, punya budak. Ya. Punya budak itu orangnya lagi bawa makanan, ya, bawa makanan apa? Ikan bakar. Ikan bakar yang apa? Yang sedang panas-panasnya. Mungkin sekarang kuah lah, mungkin gitu. Pas mau menyuguhkan kepada Imam Qais, makan tersebut jatuh dan menimpa anaknya Imam Qais, saudaranya Imam Ahnaf, ya yang sudah meninggal. Dan ikan bakar tersebut mengenai badannya, apa namanya, anaknya Imam Qais, Masya Allah, langsung meninggal. Anaknya Imam Qais langsung meninggal kejatuhan, apa namanya, ikan bakar yang dibawa pembantunya itu, budaknya itu. Langsung bingung, pembantunya langsung gemetar. Bagaimana ini anaknya, juragan saya meninggal karena kejatuhan makanan saya. Panik dia. Kalau dia akan disiksa atau mungkin bisa juga dibunuh oleh tuannya. Bagaimana jawab Imam Qais bin Asim? Mbak, sampean gak usah wedi. Gak salah sampean. Saiki sampean wis merdeka. Masya Allah. Orang yang berbuat kesalahan sebesar itu sampai menyebabkan kematian anaknya dimaafkan. Ya, makanya dinamakan orang halim. Orang hatinya dalam memaafkan. Itulah jenenge apa? Setan ora doyan, demit ora ndulit. Gini betul, bener ya? Setan ora doyan wong sabar iki. Gini betul. Inggih, setan ora doyan, demit ora ndulit, neraka ora bakal doyan. Siapa mereka? Orang-orang yang sabar. Ngono kuwi. Dene kowe kepengin sakti, setan ora doyan, demit ora ndulit, dadi piye? Dadi dan ilmu setan supaya ora doyan. Tulis, jadilah orang sabar. Ya Allah, gak mempan sihir, gak mempan jin, gak mempan. Setan ora doyan, demit ora ndu. Carane piye dadi wong sabar. Seperti ini, Al-Imam Qais menjadi wali Allah gara-gara memaafkan pembantunya yang telah membuat anaknya meninggal. Ya meninggal itu semua dari Allah, tapi kan ada sababnya, ada asbabiahnya. Kamu ku merdekakan Mbak, sampean gak usah wedi, gak usah sedih. Loh, malah kan saya ndoro. Ya, dah. Enggak apa-apa. Tak maafkan. Nah, sa'al nyuwun sapa ing sunah Allah ing Allah bagus. Mugi-mugi nyembadani sapa Allah ing donga kita. Kita semua dijadikan orang-orang yang ahli ikhlas. Amin. Al-Fatihah. Li khamsatun حار الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال آمين 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 آمين
Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baca surat Ar-Rahman sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman